saya juga berkomunikasi dengan teman-teman kita, teman-teman Kediri yang bikin relawan ngaji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu kirim anak-anak ibu dari Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan itu, kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang benar. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo, Lumajang ini bisa segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan salatan wa salaman ala ba'du. Hai sobat sedekah dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Khotibul Umam As-Salafi di program yang akan menginspirasi Anda tentunya bersama para penggiat usaha yang sangat luar biasa, tentunya hanya di podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santi entrepreneur. Nah, di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Pemirsa, sebelum saya menyapa bintang tamu pada hari ini, ada baiknya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Jatim Syariah yang telah mendukung penuh acara podcast Ngopi Seni ini. Terima kasih banyak untuk Bank Jatim Syariah. Yang selanjutnya ada dari Miss Sambel. Nah, cocok banget nih bagi para pemirsa yang doyan sambel, khususnya yang perempuan-perempuan nih yang suka sambel. Kepoin aja deh Instagramnya di @misssambel, karena di sana ada banyak varian sekali sambal-sambal. Dan juga Miss Sambel ini baru saja mengeluarkan produk yaitu basreng. Penasaran kan? Langsung saja cek IG-nya di @misssambel. Oke, gak usah berlama-lama lagi ya pemirsa, saya berjumpa lagi bersama Anda. Kita sapa bintang tamu pada hari ini, ada Mas Afian Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Mas Afian sehat-sehat nih, kelihatan dari raut mukanya nih. Seger banget kelihatannya. Iya, baru mandi soalnya. Lancarkan aura-aura kebahagiaan. Ada apa nih Mas? Ada sesuatu yang baru kah? Iya, ini alhamdulillah, ini kabar baik memang. Jadi dalam minggu ini alhamdulillah istri saya hamil. Jadi ini menjadi kabar yang gembira gitu. Alhamdulillah, bener kan pemirsa tuh kan, ada kabar ternyata ini hamil lagi. Ngomong-ngomong, ini anak yang keberapa nih yang lagi di kandungannya? Ini anak yang kedua insya Allah, terus kehamilan yang keempat.
kehamilan yang keempat gimana Pak Sudo? Jadi kalau untuk anak itu sudah 4 sebenarnya, cuma yang 2 itu sudah diambil sama Allah. Terus semoga yang ini sehat selalu sehingga lancar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Ternyata kehamilan yang keempat ternyata itu ini udah lahir gitu Pak atau masih di dalam kandungan? Iya, yang pertama itu udah lahir, terus umur 2 hari meninggal, terus yang kedua alhamdulillah sehat, sekarang sudah 7 tahun, terus yang ketiga masih dalam kandungan umur 5 bulan, terus yang terakhir ini alhamdulillah baru 5 minggu. Ya, kita doain ya pemirsa semoga yang keempat ini sehat untuk anaknya dan juga untuk ibu dari anaknya gitu ya. Amin. Ini ngomong-ngomong di mana Pak, lagi di tempat kerja atau lagi di rumah nih? Yang pasti di rumah dan tempat kerjanya di rumah. Iya. Iya. Jadi ini di kantor yang ada di rumah gitu. Efektif ya Pak kantor di rumah ini? Iya, jadi sekalian nge-mall, sekalian ngajarin anak, sekalian bantu istri. Jam kerjanya cuma nggak ada jam kerja gitu loh. Jadi kadang jam 12 malam masih kerja, kadang jam 1 masih kerja gitu. Jadi kalau misalnya capek tinggal tidur rebahan di lantai situ ya. Oh iya. Masih rumah sendiri ya. Iya. Apalagi nanti kita kayak orang santri mah tidur di mana aja gitu ya. Iya pasti. Capek tinggal rebahan di mana aja. Nggak perlu bantal, sudah terbiasa. Oke pemirsa yang belum tahu dari Mas Afian ini ownernya dari Tumbas Mindo Cafe ya yang pertama karena usahanya banyak sekali nih pemirsa. Ada juga dari Om Samba dan Kripu. Ada lagi Pak yang belum saya sebut mungkin? Ada bakso terminal 1974. Oh iya bahasa ini. Kalau bakso terminal ini usahanya orang tua yang saya lanjutkan. Jadi generasi kedua, generasi pertama ya melanjutkan ya generasi. Jadi usahanya sejak 1974, terus alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Terus orang tua karena sudah pengen istirahat, jadi saya yang melanjutkan. Itu. Iya. Oh, iya. Jadi ngomong-ngomong ini domisilinya di mana sih Pak? Saya di Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Jadi kalau dari Lamongan itu masih ke utara, dari Lamongan kota itu masih ke utara sekitar 1 jam lah. Kalau lebih dekat, lebih familiarnya itu lebih dekat sama wisata Bahari Lamongan atau ini. Kalau santri itu kan sukanya ziarah wali. Oh iya. Lebih dekat sama ini Sunan Derajat. Sunan Derajat, iya. Dan itu semua usahanya di Lamongan semua, Pak? Seperti Tumbas. Alhamdulillah di satu desa semua. Jadi satu desa ini dikuasai sendiri. Oh, saya di satu desa semua ini. Iya, dari satu desa semua. Masih satu desa. Ya semoga bisa mengembangkan saya di tempat-tempat yang lain. Nah ngomong-ngomong nih, ini kan banyak usahanya gitu Pak. Kalau boleh tahu Mas Afian ini lulusan apa Pak? Kuliahan apa hanya SMK? Oh ya, kalau dulu kalau riwayat pendidikan saya MI-nya di Laren, tetap di desa sendiri ya, di Madrasah Ibtidaiyah desa sendiri. Terus MTS-nya mondok di Mabaul Solihin Suci Manyar Gresik di Pak Yai Buhin, di Mas Buhin. Nah di MTS-nya di situ, lalu SMA-nya di Man Lamongan, mondoknya di Abaya Aziz di Pondok Pesantren Al Ma'ruf. Lalu lanjut kuliahnya di UIN Malang. Oh, UIN Malang. Iya, jadi sama Malang sangat familiar gitu. Jadi di UIN Malang di tahun pertama itu ini kan itu wajib asrama ya. Jadi mahasiswa baru wajib asrama. Kita wajib asrama, setelah wajib asrama keluar pastinya ikut asrama lanjut atau kos, kan pilihannya 2 itu.
Nah, di saat itu sebenarnya kita kebingungan sebenarnya. Saya sendiri kebingungan. Enak ngekos apa enak di asrama gitu. Kalau di asrama takutnya ada jam malam. Nah, kalau ngaji sih udah biasa, jadi nggak masalah lah. Yang takutnya kalau ada tugas-tugas malam kita agak terganggu. Nah, di saat itu sampai injury time mau masuk kuliah itu masih bingung, belum dapat kos. Belum dapat kos. Tiba-tiba ada teman yang telepon, Yan, kamu udah dapat kos? Belum. Nah, akhirnya diajak untuk ngerawat musola di dekat Uniga, Universitas Gadjah Yana itu. Nah, kalau dari Unisma ya deket lah. Biasanya saya berhenti di Unisma itu terus jalan kaki ke musola itu. Nah, merawat di musola situ, ngajar TPQ sambil kuliah. Jadi ngajar TPQ, tempatnya gratis, ngerawat TPQ ada, ngimami, ngajar TPQ sampai diniyahnya gitu. Nah, akhirnya nggak ngekos, ini malah dapat gratis. Tapi ya alhamdulillah ilmu-ilmu di sana bisa diterapkan dengan baik. Gitu. Nah, setelah itu di jurusan sastra Arab, Mas. Jadi dulu Arab. Ya di sastra Arab UIN Maliki Malang ya. Kalau sekarang UIN berapa, Pak? Waktu kuliah itu? Waktu kuliah tahun 2012. Iya, 2012 masuk. 2012 masuk. Oh iya, 2012 ya kayaknya. Saya sampai lupa ya. 10 tahun yang lalu. Iya. Nah, unik nih pemirsa, ini ngambil jurusannya sastra Arab. Tapi sekarang yang digiatin apa, Pak? Usaha atau bisnis? Guru juga, guru enggak, Pak? Kalau sekarang ngajarnya udah enggak, jadi ngajar teman-teman karyawan aja tinggal. Jadi ngajarnya ya istilahnya ilmu pondok pesantren itu kita bawa ke karyawan. Contohnya ya beberapa kegiatan-kegiatan yang ada seperti khataman. Jadi meskipun yang dijual ini bukan berbau Islami, ya bakso, soto, mie ayam, gitu ya, atau kafe, tapi tetap teman-teman 1 bulan sekali kita list untuk pembagian jus untuk khataman. Terus setiap mengawali kerja, terus mengakhiri kerja itu harus ada doa, dan itu doa-doa yang memang berhubungan dengan pekerjaan, terus agar dipermudah dan sebagainya, karena ilmu-ilmu pondok masih nyantol ya. Nah itu terus sholat duha masih kita pantau, alhamdulillah ada sholat duha satu-satu. Jadi gitu, ilmu yang di pondok diterapin di tempat kerja ya, Pak? Iya. Karyawannya. Dan itu merupakan salah satu keberhasilan ya, Pak, kesuksesan di usaha ya, Pak? Barometer. Mungkin ya. Jadi kita kan nggak tahu, Mas. Doa atau amalan apa sih yang bisa membuat kita dipermudah sama Allah, kan nggak tahu. Jadi entah itu sedekah, entah itu memberi ilmu sama teman-teman, entah itu membantu siapa. Yang penting kita tetap berperilaku baik dengan siapapun, sehingga dan kita mengamalkan aturan agama yang ada, sehingga apa ya, dipermudah gitu loh. Tapi nggak tahu dari mana gitu loh, dari amalan yang mana, karena kan kita nggak tahu sholat kita diterima yang mana, kan nggak tahu. Atau yang mungkin juga dari doanya karyawan ya, Pak. Iya, jadi alhamdulillah banyak karyawan memang yang kerasan lah di tempat kita. Nah terus ini, Pak, saya dengar-dengar istri jenengan itu ini, Pak, ikut terlibat dalam usaha ini, Pak. Iya, jadi karena saya itu lemah di hitung-hitungan, Mas. Oh gitu. Saya itu lemah banget kalau lihat angka gitu,
kepala ini agak pusing gitu. Sudah terbiasa dengan angka-angka Arab itu mungkin ya di pesantren itu mungkin. Bayang-bayangnya cuma pegon doang ini, Pak. Iya, nulis pego toh gitu terus. Tapi kalau memang dulu di MI, MTS terus SMA mungkin sudah mulai banyak hitung-hitungan ya. Tapi memang di MI sama MTS itu matematika itu tidak dianggap penting kan. Jadi ketika itu sudah terbiasa dan menjadi apa ya, kebiasaan untuk menghitung itu jadi malas gitu. Ya, nah, terus alhamdulillah istri saya kan orang S1-nya pendidikan sains, ya pendidikan sains, sehingga saya minta untuk membantu menghitung keuangannya, Mas. Menghitung keuangan dan itu dan lebih rapi gitu loh. Kalau istri saya lebih rapi, kalau saya kan lebih, kalau ada uang itu lebih suka nyoh-nyoh gitu loh. Pokoknya ditokno gitu. Tapi kan kalau istri ada yang ngerem, gosip gitu, ada hitungannya gitu. Memang iya, kalau gak gitu ya memang loss. Memang loss karena terbiasa di pesantren dulu kan. Kalau ada makan bareng gitu, ya. Ada uang nggak ada uang bareng gitu, makan bareng. Gitu. Iya itu ya tolak ukurnya ada di pesantren juga tuh. Iya, jadi memang melekat banget gitu loh. Jadi apa kebiasaan-kebiasaan yang dari pesantren itu melekat banget di kehidupan yang sampai sekarang. Padahal sudah hampir 10 tahun, lebih dari 10 tahun ya, istilahnya sudah nggak ada di pesantren, tapi kebiasaan itu masih melekat banget. Gitu. Berarti keterlibatan istri itu ada di pengelolaan uangnya, sedangkan jenengannya selain pengelolaan uang gitu Pak, entah itu administrasi dan lain sebagainya. Jadi untuk teknis, jadi untuk SDM dan lain sebagainya itu biasanya itu saya yang handle sendiri. Jadi sampai saat ini masih belum kita hire untuk HRD, masih kita urusin sendiri sih. Karena di sini kan di satu lokasi, jadi saya rasa masih mudah untuk dikerjakan sendiri. Nah ini kan istri terlibat nih Pak, terlibat dalam usaha gitu Pak. Pernah nggak sih Pak mengalami selek atau permasalahan gitulah? Sedangkan ini istri sendiri, cara menanggapinya seperti apa? Iya sih. Kalau crash itu ya, kalau crash itu ya pasti sering ya Mas. Crash itu sangat sering karena apa ya? Saya sama istri ini kalau secara hitungan psikologis ya, saya sama istri itu lahirnya di tanggal yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Ya, yang membedakan hanya istri lahir di pagi, saya lahir di sore. Terus yang kedua, unik banget lah. Unik banget. Iya, jadi kalau kita ulang tahun itu bareng-bareng, selalu bareng. Nah, terus yang kedua, saya sama istri itu hanya satu RT. Hanya satu RT, jadi rumah saya, terus ada sekolahan, setelah sekolahan itu rumahnya istri. Oh, gitu. Jadi hanya 5 langkah lah ada. Iya. Jadi untuk crash secara pribadi itu secara psikologis pribadi dan crashnya antar keluarga itu pasti ada. Dan itu cara mengatasinya yang pasti kita kembalikan lagi sama Allah sudah. Karena kesalahpahaman itu sulit sekali untuk bisa diperjelas dengan baik, untuk bisa disatukan dengan baik. Yang penting kita jangan sampai melakukan hal-hal tindakan yang memang tidak diperbolehkan sama Allah. Seperti jangan sampai tidak menghubungi sama sekali atau memutus hubungan keluarga, itu juga nggak boleh kan. Nah, seperti itu. Kalau istri sering crash, saya belajar dari
sahabat Umar ya. Sahabat Umar. Jadi kalau sahabat Umar itu kalau dimarahi istrinya selalu diem. Selalu diem. Padahal sahabat Umar, kalau sahabat Umar kan terkenal sebagai pedangnya yang memang siapa aja sabet kan. Siapa istilahnya siapa aja melawan yang mengganggu Nabi atau melawan Islam pasti jangan macam-macam istilahnya gitu. Tapi sama istrinya beliau memilih untuk diam, dan itu saya lakukan. Jadi mending diem lah. Jadi diem dulu, biarin, nanti kalau sudah capek, udah capek gitu, udah capek, udah ya udah langsung diajak ngapain, diajak makan lah, tidur lah, atau diajak jalan-jalan, sudah selesai. Yang penting problemnya ketemu gitu loh. Biasanya kan kalau wanita itu satu problem itu dibicarakan itu nggak selesai dengan satu kata kan. Banyak kata yang dikeluarkan itu. Nah kalau cowok kan lebih cenderung problem itu terus diem, terus baru dicari solusinya. Betul. Tapi cewek kan beda. Nah kita ya tenang aja mas. Iya. Sampean masih jomblo ya? Masih jomblo, belum pernah merasakan soalnya. Belum pak. Aduh nggak kuat pak kalau bicara itu pak. Tapi mungkin perselisihan itu merupakan sebuah bumbu ya pak bagi keluarga bapak ya. Pasti. Jadi Allah itu memberikan kita pelajaran, memberikan kita agar mental kita terasa, agar Allah kita itu terus ingat sama Allah itu dengan ujian-ujian yang malah datangnya itu dari orang terdekat kita, dari istri, dari anak, dari keluarga, malah dari situ. Jadi kita harus mampu untuk membuat itu agar kita ingat lagi sama Allah gitu. Ingat lagi sama Allah. Kalau nggak gitu, lama-lama Allah akan terus mencoba, terus memberikan ujian yang lebih berat. Kalau ujian seberat apapun, kalau kita ingat Allah itu menjadi ringan. Pasti menjadi ringan. Gitu. Sangat menarik sekali ya pemirsa, melibatkan seorang istri dalam menjalankan usaha itu asik Pak. Kalau menurut saya asik gitu loh. Kalau misalnya saya nanti punya istri gitu loh, itu juga. Iya sih, tapi sampean nanti harus punya batasan ya. Jadi couple-planner kan istilahnya, couple-planner ya. Kalau couple-planner itu harus punya batasan bahwa kerjaannya istri itu di bagian apa, kerjaannya suami itu di bagian apa. Jadi harus ada batasnya. Jadi kalau ini istri kan urusan keuangan. Kalau kita ambil satu kasus bahwa ketika di satu minggu awal itu kan biasanya omset itu sudah dihitung sama margin, terus terhitung ada barang hilang, ada keborosan, ada apa dan lain sebagainya. Itu istri melaporkan bahwa ada keborosan, ada apa, tapi ini batasnya istri hanya sebagai pelaporan dan memberikan beberapa solusi sedikit. Tapi nanti eksekusi di lapangan tetap nanti saya. Jadi agar itu tidak bocor, agar itu tidak istilahnya marginnya membaik lagi atau ada problem yang lain, itu tetap saya yang nanti terjun di lapangan. Jadi jangan sampai jobnya itu tidak jelas sehingga nanti itu lebih crashnya lebih banyak. Iya. Lebih banyak karena karyawan akan kebingungan. Suami misalnya bos laki-laki nyuruhnya A, bos perempuan nyuruhnya B, itu akan menjadi kebingungan nanti. Iya nggak? Nah, kebingungan itulah yang perlu kita batasi. Ini pun terjadi ke teman-teman couple-planner yang kemarin kita pernah ada diskusi couple-planner ya. Jadi
ini kok saya itu tengkar terus sama istri karena alasannya istri A, istri B, dan lain sebagainya. Tengkar terus. Nah, karena tengkar terus, problemnya apa? Problemnya ya tidak ada batas dari batas tugas lah. Jadi kalau urusan misalnya ada karyawan yang memang susah untuk diatur atau apa, itu istri nggak mau ini. Ya memang cuma laporan aja, tapi nggak sampai ikut menyelesaikan problemnya. Tetap saya yang turun. Berarti ada batasannya gitu Pak, walaupun antara Iya. suami dan istri. Oke Pak, Mas Alfian, kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak. Akan ada iklan lewat. Kita akan sambung di season kedua dan tetap di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, setelah menikah ingin punya rumah sendiri, ingin KPR yang angsurannya tetap dan ringan? Jangan khawatir, ada KPR IB Sejahtera Bank Jatim Syariah. Sebagai bank pelaksana KPR FLPP, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk membantu masyarakat mewujudkan rumah impian dengan angsuran ringan dan tetap. Syarat KPR IB Sejahtera antara lain, warga negara Indonesia, berusia 21 tahun atau telah menikah, belum memiliki rumah, berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah, memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun, dan memiliki NPWP atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kantor cabang syariah terdekat. Kini, siapapun bisa memiliki rumah bersama Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Sedekah, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Oke, kita lanjut bincang-bincang bersama Mas Alfian. Halo Mas Alfian. Halo. Halo. Mas Alfian ini kan punya banyak sekali usaha ya, dari bakso terminal, tumbas Mindo Cafe, Om Samba, dan juga kripu atau keripik khusus ya Pak. Nah, ini yang pertama kali murni dibangun oleh Mas Alfian ini yang mana Pak? Kalau yang tadi kan bakso terminal dari orang tua dan juga melanjutkan oleh Mas Alfian nih. Kalau yang murni dari pertama kali bangun itu usaha apa Pak? Kalau usaha pertama kali itu sejak MTS dulu Mas ya. Kalau pertama kali MTS, tapi sekarang sudah tidak ada, memang iseng-iseng aja sih. Di MTS itu di Pondok Mbak Solihin itu saya jualan air mineral waktu itu, air mineral, air gelasan. Kalau yang di kantin itu kan harganya agak mahal. Harganya waktu itu masih Rp1.000 ya, Rp1.000 satu gelas, Rp1.000 satu gelas. Nah, waktu itu karena saya suka minum air gelasan, saya beli kardusan nih dari luar. Nah, beli dari luar, terus ada temen, karena waktu itu koperasi tutup ya. Nah, seringnya tutup, jadi teman-teman suka beli air mineral saya sendiri. Nah, karena saking seringnya, jadi
akhirnya saya mulai nih, kok bisnisnya ini kayaknya enak ya jadi bisnis ya gitu. Nah, akhirnya saya jual harga lebih murah. Waktu itu saya hitung kalau saya jual 500 masih untung itu. Meskipun untungnya memang nggak tinggi, tapi masih untung. Jadi saya jual 500 laris lah. Nah, ketika laris, koperasi kedok-kedok, Mas tolong ya, nggak boleh jualan, karena santri nggak boleh jualan, harus koperasi aja yang jualan, gitu. Akhirnya, nggak jadi kita. Berjalan 2 bulan waktu itu, lumayan 2 bulan. Terus akhirnya enggak jadi jualan lagi. Nah, terus bisnis yang memang sebelum di bakso terminal itu saya jualan ini, kirim-kirim sembako ke Jayapura. Jadi sembako dari desa sini, apa yang bisa saya ambil, saya manfaatkan untuk dikirim ke Jayapura. Nah, setelah ke Jayapura itu selesai 1 tahun, karena ada miskomunikasi ya dengan yang saya kirimi di Jayapura, akhirnya kita selesaikan, nggak dilanjut. Nah, setelah nggak dilanjut, buka toko, melanjutkan tokonya orang tua di toko kebutuhan bakso. Jadi kebutuhan bakso, alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus orang tua meminta untuk diganti, dioper. Jadi saya yang pegang bakso, orang tua yang melanjutkan tokonya. Nah, dioper, setelah dioper, barulah kita mengembangkan bakso terminal. Nah, setelah bakso terminal, itu kita lumayan bisa buka cabang sampai 4 cabang. Tapi alhamdulillah semuanya tutup, tinggal 1 yang di Laren aja, gitu ya. Tapi itu menjadi pelajaran lah. Memang sekolah bisnis itu ya agak mahal karena dari pengalaman ya. Kita belajar dari pengalaman. Setelah itu, alhamdulillah kita mulai nih mencoba bisnis yang selain bakso terminal. Nah, kita mulai selain bakso terminal itu. Kita awali dari saat itu ada karyawan saya yang sakit-sakitan, terus bilang, Mas, saya nggak bisa kerja lagi, sering sakit kepala gitu bilangnya. Terus karena merasa iba ya, karena ini yatim piatu, saya mencari gimana ya agar anak ini saya bisa ngasih uang, tapi tidak secara cuma-cuma. Maksudnya agar anak ini nggak ngalem gitu loh. Kalau saya kasih uang cuma-cuma pasti kan nanti akhirnya ngalem. Alhamdulillah ada teman dari Lamongan Kota. Waktu itu ada brand salah satu minuman coklat. Mas, iki loh, mumpung rombongku nganggur, gak buka Laren lah gitu, ada. Terus kita buka. Waktu itu kita masih nyewa di terasnya Indomaret. Di teras Indomaret dengan karyawan yang yatim piatu ini tadi kan. Niatnya kita hanya ingin memberikan sedekah ke teman ini, ke anak ini tanpa kelihatan bahwa nyoh itu loh, istilahnya wis tak kayak duit tok gitu. Kan nanti ini masih muda eman gitu kalau hanya dikasih uang aja. Nah, pekerjaan ini pegang sak kuate sampean. Istilahnya kalau memang kepalanya sakit ya libur, kalau memang sehat ya kerja. Jadi kita enteng banget karena niat kita memang sedekah, memang memberikan manfaat buat dia gitu. Alhamdulillah di bulan kelima, jadi memang di bulan pertama sampai kelima itu kita minus terus. Bahkan 1 hari itu pernah cuma dapat uang 5.000, 15.000 gitu. Jadi kalau untuk gaji dia
ya gak nutut lah, karena kan gaji hariannya sekitar 35.000 kan. Nah, akhirnya wis wong niat kita sedekah, jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Alhamdulillah lanjut aja. Lambat laun di bulan kelima itu kok Allah itu memberi apa ya, kemudahan buat kita untuk mengembangkan bisnis ini dengan coba di ada jualan sempol gitu. Coba sih kita buat sempol. Alhamdulillah laris di situ. Terus kita coba alpukat kocok. Kita nyoba alpukat kocok. Alhamdulillah laris juga. Jadi di bulan kelima itu kita itu malah bisa nambah karyawan itu lebih dari 3. Jadi kadang itu satu hari kita kasih karyawan tambahan jadi 4 anak. Jadi yang tetap itu 3 anak. Nah, malah bisa memberikan tambahan pekerjaan buat yang lain gitu loh. Setelah di bulan kelima, ke-6, 7, 8 sampai ke berapa itu ya? Ke-9 kalau nggak salah, kalau nggak ke-9 ke-10. Jadi di bulan ke itu sama pemilik Indomaret, ya, jadi terasnya itu mau dipakai untuk kafe. Sehingga kita harus mikir ini gimana anak ini biar nggak berhenti kerja kan, kita harus nyari tempat lain. Alhamdulillah kita dapatnya memang ini tanah kita sendiri yang lama sudah kita huruk tapi belum kita pakai apa-apa, tapi lokasinya ini agak menjauh dari keramaian, terus tempatnya juga di depan kuburan. Kalau secara istilah ilmu Jawa, kalau di depan kuburan, apalagi di depan pintu kuburan, itu tidak cocok untuk berbisnis lah. Kalau untuk rumah, oke. Tapi kalau untuk berbisnis, ya hati-hati gitu kan. Ya. Tapi kita nyoba matahkan lah mitos-mitos itu. Jangan sampai itu terjadi. Alhamdulillah kita nyoba bangun di situ, kita mulai, dan omsetnya malah melebihi dari tempat yang lama. Jadi lebihnya itu malah lebih 3 kali lipat lah dari yang lama. Nah, terus akhirnya kita kembangkan terus di lokasi itu karena lokasinya agak luas. Ya, alhamdulillah sekarang jadilah Tumbas Mindo itu. Gitu. Nah, ini kan semuanya itu kan bisnisnya tentang kuliner nih Pak, dari bakso, Tumbas Mindo, semuanya tentang kuliner. Yang memberi inspirasi jenengan untuk mengambil bisnis kuliner itu apa Pak? Karena yang pertama semua keluarga bisnisnya di kuliner. Semua keluarga bisnis di kuliner. Jadi keluarga itu, jadi paling saya itu jualan rawon, terus ada paling lagi juga jualan soto bakso, terus orang tua saya sendiri jualan bakso. Jadi sejak kecil ini sudah terbiasa dengan dapur, kebiasaan dengan dapur itu akhirnya membawa pemikiran bahwa bisnis yang kita tahu dulu dikerjakan gitu. Kayak sembako tadi kan itu sudah biasa belanja di pasar dengan kebiasaan sembako itu kan sudah biasa. Terus urusan masak-masak itu kan sudah biasa. Jadi kalau kita mau terjun di misalnya di perumahan properti gitu agak kebingungan. Karena harus belajar dari nol. Nah kalau kuliner kan sudah nggak usah belajar dari nol. Dari kecil kan sudah terdengar terus, melihat terus gitu loh, tinggal eksekusi aja. Berarti ada pandangan sedikit lah karena dari keturunan, dari keluarga juga awal mulanya berbisnis tentang makanan seperti ya. Jadi sedikit banyaknya tahu lah bagaimana cara marketing dan lain sebagainya gitu. Ya, gitu. Terus ini Pak, saya mau nanya Tumbas Mindo itu apa sih Pak?
Tuh, sama ini orang mana? Sama ini orang mana loh? Sama ini orang Kebetulan mana? saya orang Jawa Barat ya. Oh, orang Jawa Barat. Kalau orang Jawa pasti tahu Mindo itu. Apa sih Pak Mindo itu? Jadi kalau orang makan itu kan ada sarapan. Kalau sarapan itu kan makan pagi toh. Nah, kalau Mindo itu makan yang setelah sarapan. Makan setelah sarapan itu satu. Oh, asal Nah, mulanya dari Pindo nah, 2 kali itu gitu Pak. Nah, Oh. satu. Kalau yang arti kedua itu tuh dari siji loro telu ke siji ke loro ke, jadi Mindo itu yang kedua. Oh, iya, Misalnya sampean makan pertama, Mas monggo Mindo gitu. Oh, iya, Ya berarti Mas monggo nambah lagi Oh. gitu. Baru connect ya, baru connect. Di daerah saya juga ya namanya ada endonnya, Mindonya. Tapi pakainya Pingdo, Pak. Oh gitu. Heeh. Pingdo yang kedua kalinya. Mindo ya, Oh, yang baru kedua. paham saya. Gitu. Terus itu Pak, masalah kafe gitu Pak. Masalah ini Pak, tempat. Menurut Bapak membangun kafe itu yang diutamakan tempat kenyamanan ataukah produk yang dijualnya Pak? Dari menurut Bapak aja nih. Kalau kita lihat dari sejarahnya Tugas Mindo, kalau dari sejarah Tugas Mindo yang pasti yang pertama itu dari produk. Karena produknya Tugas Mindo yang laku itu kita diawali dari tempat yang sederhana banget, dari tempat yang nggak ada tempat nongkrongnya, hanya sekedar meja kursi biasa aja. Tapi alhamdulillah bisa menyumbang omset yang lumayan tinggi. Setelah itu baru didukung sama tempat. Kalau kita utamakan tempat dulu, baru makanan, itu sangat membuat kita beban biayanya sangat tinggi. Karena kalau kita unggulkan tempat itu hanya bertahan 1 tahun. 1 tahun harus sudah upgrade lagi. Tapi kalau soal rasa, taste, kalau kita bisa menjaganya, itu akan bisa bertahan malah sampai 7 turunan gitu loh. Misalnya kalau memang rasa itu memang bisa melampaui dari beberapa generasi. Gitu. Itu lebih mending kalau menurut saya ya makanannya dulu. Untuk basic kafenya itu belajar dari mana Pak? Karena kan nggak sembarangan juga kalau misalnya jenengan milihnya dari rasanya gitu kan, kafe itu kan menyuguhkan kopi gitu. Bagaimana caranya? Oh jadi Tugas Mindo itu bukan berangkat dari kopi. Tugas Mindo bukan berangkat dari kopi. Bener memang namanya Tugas Mindo Cafe, tapi bukan berarti kita unggulkan kopinya. Tapi kita di sini berangkatnya dari sempol sama alpukat kocok. Jadi yang kita unggulkan 2 hal ini, dua menu ini. Kalau menu kopi itu hanya sekedar pelengkap sih, hanya sekedar pelengkap. Jadi terus kita tahunya gimana produk ini bisa kok bisa menemukan produk yang laku ini. Saya itu bukan ahli masak, Mas. Memang disuruh masak agak kesulitan. Tapi jalan-jalan aja. Yang penting kita pinter ngicipi. Nah, jalan-jalannya yang banyak, icip-icipnya yang banyak, terus ketika kita eksperimen, itu kan kita tahu nih standar yang kita mau yang gimana. Yang penting kita dulu, kita suka nggak dengan minuman itu. Kalau kita suka, jual. Kalau memang nggak suka, ya sudah. Karena saya ini bukan orang yang suka kopi, jadi sama sekali nggak ada eksperimen terlalu tinggi untuk kopi, tapi eksperimen yang banyak untuk sempol sama alpukat kocok itu banyak. Oh saya kena kopi aja kembung kok Mas. Jadi nggak terlalu itu sama kopi gitu loh. Setuju gitu. Mas, setuju menurut saya ya gitu. Jadi nggak mematok pada kopinya ya Pak, apalagi tempatnya misal nih yang di perkampungan gitu Pak. Belum banyak orang-orang yang mengerti ini kopinya enak atau seperti apa, yang tahu orang-orang kampung ya taunya itu kopi, tempat kafe, ngopi, makanannya enak. Iya. Gitu.
nggak menilai kopinya dari daerah mana nih, kopinya apakah dari daerah sini kan nggak mungkin juga gitu Pak. Betul. Malah yang laku kopi kita itu kopi yang aduk biasa itu loh Mas. Yang namanya di menunya itu hanya sekedar kopi hitam gitu aja. Kalau yang kopi-kopi yang lain kita nyoba kopi susu apa yang bahasa Inggris itu malah nggak terlalu laku. Yang laku malah kopi hitam gitu. Iya betul sekali. Ini kan dari berbagai macam bisnis kan makanan semua gitu Pak. Ada nggak sih Pak korelasi atau hubungan bersama para pembisnis lain gitu Pak yang usaha Bapak jenengan jalankan? Ada. Jadi kenapa sih kok banyak bisnisnya, istilahnya brand-brandnya banyak yang diciptakan? Itu karena kita harus berprinsip bahwa jangan sampai kita mengandalkan kita anggap meja aja lah. Kalau meja itu jangan sampai kita hanya punya satu kaki. Kita harus punya 4 kaki. Kalaupun salah satu bisnis itu tidak bisa diandalkan, kita masih punya 3 kaki. Dan meja itu masih bisa berdiri meskipun agak goyang gitu. Nah, yang dikorelasikan banyak. Jadi karena apa? Di kuliner pun itu masih banyak ilmunya itu, banyak yang bisa diterapkan dan banyak yang tidak bisa kita kuasai. Misal saya ini kan ahlinya di menata lah, merapikan penataan untuk ini suplainya dan lain sebagainya. Tapi untuk marketing saya nggak bisa. Saya marketing memang hanya sekedar marketing, tidak ahlinya. Kalau marketing kita alhamdulillah bekerja sama dengan Sam Faisal untuk brand keripunya. Nah, untuk brand keripunya dengan Sam Faisal, terus untuk sambelnya ada teman juga, terus untuk kafe itu juga ada. Tapi sekarang kita handle sendiri lah. Terus untuk baksonya pasti kita mengandalkan karyawan-karyawan yang lama, karyawan yang memang dari turunannya, dari peninggalannya bapak dulu, gitu. Oke, Pak Mas Afian, kita lanjut ke season 3 ya Pak. Kita jeda terlebih dahulu, nggak lama kok Pak, tenang aja. Hai Sobat Barokah, mau tahu fitur terbaru Bank Jatim Mobile? Kini kamu dapat scan kris melalui foto barcode kris yang dikirim penjual tanpa harus tatap muka dengan penjual. Caranya, buka aplikasi Bank Jatim Mobile, pilih menu kris, lalu masukkan foto barcode kris, masukkan nominal pembayaran, masukkan PIN Bank Jatim Mobile, lalu kirim bukti transaksi ke penjual. Gampang banget kan? Yuk segera update Bank Jatim Mobilemu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Takwid Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Bank Jatim Syariah memiliki 7 cabang dan 10 cabang pembantu syariah yang tersebar di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Wiyung, Ampel, Mer, Sampang, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Malang,
Probolinggo, Kediri, Blitar, Jember, Banyuwangi, dan Madiun. Sekarang kamu udah tahu kan lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah. Sobat Sedekah, kembali lagi di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bank Jatim Syariah. Kita sapa lagi Mas Afian. Ya, halo. Halo. Kita lanjut bincang-bincangnya Mas tentang mengenai perjalanan bisnis yang cukup sukses nih Pak, Mas. Ya, alhamdulillah. Saya kagum manggilnya Mas sama Pak. Panggil Mas aja. Ada nggak sih Mas rahasia tentang apa kerohanian, terutama tentang keajaiban sedekah nih Mas di usaha jenengan? Pernah nggak sih mengalami keajaiban sedekah selama ini? Kalau keajaiban sedekah sih, ya itu tadi kita kembalikan bahwa kita nggak tahu atau karena sedekah kita atau karena amalan-amalan yang lain sehingga Allah itu mempermudah usaha kita ya. Tapi sedekah yang paling mudah untuk dilakukan yaitu mendoakan orang lewat. Itu saya belajar juga dari teman-teman pembisnis bahwa sedekah pagi yang paling murah itu kita mendoakan orang yang sedang lewat. Jadi kita keluar rumah, melihat misalnya ada anak kecil berangkat sekolah, kita doakan agar nanti jadi anak yang soleha atau soleh, atau jadi orang yang bisa bermanfaat atau yang lain. Atau kita bangun pagi terus mendoakan orang di rumah kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Atau sering ya kita itu di jalanan gitu melihat orang tua masih berjualan, masih kuat, mendorong rombong dan lain sebagainya. Ada yang masih pemulung, ada yang pemulung gitu kan. Itu kita doakan. Itu sedekah yang paling mudah pagi. Atau di jalanan lah, dan itu sering kita jalankan, saya sama istri sering juga seperti itu. Terus sedekah subuh, kalau sedekah subuh ini sudah diwakilkan sama karyawan saya. Jadi ada kotak di warung itu memang untuk dimasuki uang setiap pagi. Jadi ketika buka warung itu wajib mengisi semua kotak. Meskipun itu hanya Rp5.000, tapi kotaknya lumayan banyak memang. Kotaknya yang dititipkan di situ lumayan banyak. Rp5.000 satu kotak. Jadi itu sedekah pagi. Terus sedekah selanjutnya ya sedekah misal ada pembangunan mushola, ada pembangunan masjid. Dan alhamdulillah Mas, ketika sedekah itu kita keluarkan, itu memang doa-doa yang kita harapkan, doa-doa yang memang baik untuk kita, itu Allah memudahkannya, Allah mengabulkan. Begitu Mas. Memang sedekah itu memang terasa banget gitu. Kadangkala kita mau ada keinginan itu kita mengesampingkan, kita menjual, istilahnya menggantikan sedekah itu untuk keinginan kita duniawiyah ya, mengesampingkan itu, bahwa ketika kita ada keinginan untuk sesuatu, misalnya kayak alhamdulillah kita punya istri hamil lagi ini, kita setiap bersedekah selalu meminta kepada Allah, ya Allah kita ingin punya momongan lagi gitu. Terus ya Allah kita pengen ngomong lagi, setiap sedekah selalu berdoa seperti itu. Dan alhamdulillah Mas, ini dipermudah sekali. Jadi kita juga nggak nyangka, karena kemarin vonis dokter mengatakan
akan sangat susah untuk hamil, sangat susah karena sudah operasi 3 kali juga, resikonya juga sangat tinggi. Dan alhamdulillah bisa hamil tanpa harus beberapa metode yang disarankan oleh dokter kan. Alhamdulillah dipermudah sama Allah gitu. Satu poin sekali yang saya petik nih buat pemirsa juga nih dari Mas Afian ini mempunyai keunikan dalam bersedekah, yaitu mendoakan orang lewat. Dimanapun itu selalu memberikan doa yang terbaik, karena doa yang terbaik akan kembali lagi ke kita nih Mas. Seperti Iya, betul sekali. Dan itu murah Mas, murah banget. Kita kan nggak perlu, tanpa modal. Iya. Tanpa modal, capek enggak ya? Enggak ngerasa capek kan? Iya. Cuma mendoakan aja, dan dalam hati juga bisa. Allah kan mampu dengar. Betul. Iya. Dan yang tadi dikatakan juga sedekah subuh, dan yang pastinya diniatkan dengan apa hajat kita dibarengi dengan sedekah seperti itu. Mas Afian, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Terakhir, closing statement dong buat para pemirsa yang sedang atau baru saja menjalankan bisnis, atau juga yang bisnisnya sedang macet-macet. Boleh nih mendengarkan closing statement dari Mas Afian. Silakan Mas Afian. Oh ya, saya belajar dari guru saya, Coach Ridwan. Jadi Coach Ridwan pernah ngobrol sama saya, ketika kita mengawali sebuah bisnis, yang kita dahulukan yaitu bagaimana kita bersedekah di awal sebelum kita menjalankan bisnisnya. Jangan terlalu fokus pada bisnisnya lebih dahulu, tapi sedekahnya lah dahulukan. Karena ketika kita melakukan sedekah lebih dulu, insya Allah Allah akan mempermudah bisnis yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjadikan sedekah itu di belakang, itu bisnisnya dijalankan dulu, baru sedekahnya di belakang. Itu artinya kita seperti membayar pajak. Jadi terlalu seperti memaksa bahwa sedekah ini bukan paksaan, tapi sedekah ini adalah sebagai tombak, sebagai pondasi untuk menjalankan bisnis kita. Sudah, terima kasih. Oh, tuh, jadi poinnya dari Mas Afian itu bahwasanya dahulukan terlebih dahulu sedekah baru berbisnis. Jadi menganggap bahwasanya sedekah itu menjadi pondasi dari sebuah bisnis yang kita jalankan. Ya, itu seperti itu ya kira-kira Mas Afian. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Afian waktunya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Afian, dan sedikit pemberitahuan buat para pemirsa bahwasanya Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama sedang mengadakan lomba sholawat virtual season 2 bagi teman-teman, bagi para penonton yang sedang menonton ini. Ajak teman-teman, saudara, dan lain sebagainya untuk berpartisipasi mengikuti lomba sholawat virtual dalam rangka hari jadi Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang keempat dan menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih sekali lagi, pastinya jangan di skip setiap hari Rabu malam Kamis di podcast Ngopi Seni di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Sampai jumpa lagi di bintang tamu selanjutnya yang pastinya luar biasa sekali. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi tidak mungkin tak berarti, walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati.
mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita.